Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada subuh hari ini, di hari ke-27, kita lanjutkan lagi kajian rutin Ahad subuh kita. Ini, Prof, ini pekan ke-40, Pak Amir ya? Insya Allah. 10. Hari ini, Bapak Ibu sekalian, para jamaah, kajian akan dibawakan oleh narasumber kita. Tadi sudah disebutkan, itu Bapak Profesor Dr. Insinyur Ahmad Munir, Magister Engineering. Saya bacakan secara singkat dulu CV beliau. Beliau sekarang ini adalah dosen di Fakultas Pertanian Unhas. Ya. Pendidikannya itu, jadi pendidikannya ada dua. Ada pendidikan kauliyah, ada pendidikan kauniyah. Pendidikan kauniyahnya yang pertama adalah S1 Pertanian Unhas, beliau masuk tahun 82. Kalau PAM itu 81, saya 83. Kemudian S2 itu Water Management di Belgia. S3 Water Management Boden Culture di Austria. Itu Prof ya. Itu pendidikan kauniyahnya. Kemudian pendidikan kauliyah, ya tolong dikoreksi kalau saya salah mengambil istilah. Yang pertama adalah Diploma 3 Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab, STIBA, Makassar. Yang kedua, Takmili Syariah, University of Muhammad Ibn Saud, Riyadh, Saudi Arabia. Kemudian organisasi salah satunya adalah Ketua Dewan Pakar Wahdah Islamiyah. Adapun tema yang akan dibawakan oleh beliau hari ini jadi lagi-lagi tentang ayat-ayat kauniyah. Subtemanya adalah tadabbur dan kajian ijazul ilmiah atau kemukjizatan ilmiah ayat-ayat kauniyah dengan mengambil salah satu ayat yaitu surah An-Naml ayat ke-18. Bapak Ibu yang bawa Quran silakan dibuka, bisa membaca itu sambil kita mendengarkan pengantar dan akan diskusi sebentar setelah beliau memberi pengantar. Baiklah Bapak Ibu sekalian jamaah yang sama-sama berbahagia, kita persilakan saja Prof. Ahmad Munir untuk memberikan pengantar, nanti setelah itu kita diskusi. Silakan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wal imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dimal lisanih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma passalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah Masjid Alauddin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita berada di subuh hari ini, subuh yang penuh dengan keberkahan. Kita masih berada di bulan Ramadan, dan pada hari-hari yang mulia, 10 malam terakhir di bulan Ramadan, dan kita mengisi waktu-waktu bulan Ramadan dengan amal-amal saleh. Salah satunya adalah dengan mengkaji ilmu-ilmu agama dan hadir di dalam majelis-majelis ilmu seperti ini. Sabda Rasulullah SAW mengatakan bahwa salah satu keutamaan orang-orang yang berada di dalam majelis ilmu adalah dimohonkan ampun oleh para malaikat, dikelilingi oleh para malaikat yang mulia, dan didoakan, bahkan didoakan oleh para malaikat karena hadirnya di dalam suatu majelis ilmu. Dan tentu saja di sini, kami hadir di sini setelah sekian lama tidak ke sini, 2 tahun yang lalu, ya terakhir kalau saya tidak salah kami ke sini, dan alhamdulillah kita hadir di tempat ini kembali bersilaturahim dan saling berbagi ilmu dengan Bapak dan Ibu sekalian. Tentu di hadapan kami ini hadir guru saya, Ustaz Abdul Said,
Samad. Beliau adalah guru kami yang kami banyak mengambil ilmu dan manfaat dari beliau. Para rekan sejawat, Pak Amir Coneng, Pak Tamsil, dan yang lainnya kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Para senior saya, senior kami yang kami hormati. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan mengkaji sedikit dari ayat-ayat kauniyah yang ada di dalam Al-Quran, sebagaimana tema yang disampaikan oleh Pak Andi Tamsil kepada kami, yaitu tentang bagaimana kita mentadaburi ayat-ayat kauniyah, dalam hal ini surah An-Naml ayat 18, dan mengkaji al-ijazul ilmiyah, ya, kemujizatan ilmiah dari surah An-Naml ayat 18. Ikhwani billah rahimani rahimakumullahu jami'an. Di dalam surah An-Naml Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza atau ala wadin naml qalat namlatun ya ayyuhan naml udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun. Hatta idza wadin naml, idza atau wadin ala wadin naml, ketika ya sampai mereka tiba di suatu lembah semut, ya, lembah semut, atau ini disandarkan pada mereka, yaitu adalah pasukan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, kita mengetahui di dalam riwayat disebutkan bahwa salah satu kerajaan yang paling besar yang pernah ada di permukaan bumi ini adalah kerajaan Nabi Sulaiman. Ya, dalam kitab Al-Munawwir disebutkan bahwa angkatan bersenjata Nabi Sulaiman itu panjangnya kalau berbaris itu sekitar 100 parsah, ya, setara dengan 800 km panjangnya. Ya. Ya, mereka inilah yang disebutkan di dalam, yang dimaksudkan di dalam ayat ini. Mereka tiba di suatu lembah yang penuh dengan semut-semut. Ya. Ada komunitas semut di situ. Ya. Dan pasukan Nabi Sulaiman alaihissalam terdiri dari jin dan manusia, dan juga binatang-binatang buas, ya, binatang-binatang buas, dan juga pasukan burung-burung, ya, disebutkan di dalam kitab Al-Munawwir seperti itu. Di antara salah satu pasukannya, anggota pasukannya yang berbadan kecil itu, yaitu burung hudhud, ya, yang memberikan informasi kepada Nabi Sulaiman tentang keberadaan negeri Sabah. Ya, itu. Jadi pasukan Nabi Sulaiman ini tiba di suatu lembah semut. Kemudian qalat namlatun ya ayyuhan naml. Kemudian berkatalah seekor semut. Ya, qalat, kalau kita lihat kata kerjanya dalam bahasa Arab, qalat menggunakan ada huruf hijaiyah ta. Qalat itu menunjukkan subjeknya adalah perempuan, ya, berjenis kelamin perempuan. Jadi dalam bahasa Arab fiilnya, kata kerjanya, perubahannya tergantung pada subjeknya. Kalau laki-laki yang mengatakan itu qala. Jadi di sini disebutkan qalat namlatun. Artinya berkata seekor semut betina. Ya, semut betina. Qalat namlatun ya ayyuhan naml, wahai semut-semut yang ada di lembah itu. Ya. Udkhulu masakinakum, masuklah ke dalam
sarang-sarang kalian. Ya. Masuklah ke dalam sarang-sarang kalian. Apa sebabnya? La yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu. Ya. Agar tidak terinjak oleh Nabi Sulaiman alaihissalam beserta bala tentaranya. Ya. Jadi bala tentara Nabi Sulaiman ketika itu melintasi lembah itu yang penuh dengan semut-semut. Kemudian wahum la yash'urun. Sedangkan Nabi Sulaiman dan tentaranya itu tidak menyadarinya. Ya, tidak menyadari bahwa ada semut di situ. Ya, ada semut di situ. Ini perkataan ratu semut. Ya, ratu semut kita sebut ratu karena disebutkan di situ qalat. Ya, qalat ratu semut. Dia memberikan peringatan kepada komunitas semut yang ada di situ yang dipimpinnya. Jadi dalam komunitas serangga yang menjadi pemimpin itu adalah ratunya. Ini juga tentu suatu kemujizatan ilmiah dari Al-Quran bahwa dahulu belum ada penelitian yang mendapatkan bahwa pemerintahan di dalam komunitas binatang itu ada dan penguasanya itu, pemimpinnya itu adalah ratu. Belum ada. Tapi Al-Quran, penemuan terkini menemukan bahwa pemimpin dalam suatu komunitas semut adalah selalu yang berjenis kelamin wanita. Itu. Ini ditemukan para ahli biologi sekarang ini. Kemudian, ini seruan ratu semut kepada rakyatnya, kepada komunitas semut-semut yang ada di situ. Dan setelah seruan itu, Nabi Sulaiman pun tersenyum, tertawa mendengarkan seruan semut kecil yang diabadikan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Ya. Tentu ayat ini memiliki ilmu yang sangat-sangat luas dari ayat yang pendek ini, yang bisa kita ambil faedahnya untuk kita bumikan di dalam kehidupan kita. Sebagaimana pesan beliau, Pak Andi Tamsil, bahwa kita harus membumikan ayat-ayat kauniyah. Salah satu ayat-ayat kauniyah adalah tentang semut, makhluk ciptaan Allah. Ikhwani billah rahimani rahimakumullah jami'an. Kita bisa mengambil setidaknya sebagian kecil dari faedah dari ayat ini. Yang pertama adalah kalau kita tadaburi, kita renungi. Jadi tadabur itu adalah merenungi secara dalam sampai ke dasarnya. Sampai ke dasarnya tentang adanya mutiara-mutiara hikmah yang kita bisa ambil dari situ. Itu adalah maksud daripada tadabur. Dan biasanya mutiara itu tidak berada di permukaan, tapi selalu di bawah, di dasar lautan. Kita harus menyelam ke dalam untuk mendapatkan mutiara itu. Jadi demikian tentang tadabur. Setidaknya ada 4 faedah yang kita bisa ambil dari ayat yang singkat ini. Yang pertama adalah pada ayat ini kita bisa mengambil faedah tentang bagaimana seekor semut ini, ratu semut yang kecil ini, memberikan pelajaran tentang adab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, adab apa? Adab bagaimana seekor ratu semut menjalankan amanahnya untuk melindungi rakyatnya. Ya, ratu semut ini diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memimpin rakyat semut. Ya, ratu semut. Ya, demikian pula kita. Ya, pemimpin kita ini yang mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hakikatnya seperti itu. Apapun yang kita pimpin, keluarga kita, ya komunitas kita, rakyat kita, sebagai wali kota, sebagai RT, RK, bahkan sebagai kepala keluarga. Ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan anggota keluarga kita merupakan amanah. Beginilah cara semut memberikan adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ikhwani fillah, adalah dari ayat ini kita bisa mendapatkan pelajaran tentang bagaimana seekor ratu semut yang kecil itu memberikan beradab terhadap orang-orang saleh. Ya, terhadap orang-orang saleh. Ya. Ratu semut ini sangat mengetahui bahwa orang-orang saleh tidak mungkin melakukan kezaliman dengan sadar. Ya, kalaupun ada kekeliruan yang dilakukan, itu adalah ketidaksadarannya. Ratu semut memberikan pelajaran kepada rakyatnya bahwa wahum la yashurun, sedangkan mereka tidak mengetahui itu, tidak mengetahui keberadaan semut di situ. Nah, ini suatu adab bagaimana mentakzim, ya, berprasangka baik terhadap orang-orang saleh. Inilah adab ratu semut terhadap orang-orang saleh. Ya, demikian pula kita. Bagaimana, ya, pemimpin-pemimpin kita ini memberikan adab terhadap para ulama kita untuk melindungi mereka, memuliakan mereka, tidak menghinakan mereka. Ini adalah adab. Pelajaran dari seekor semut kecil tentang bagaimana kita beradab terhadap orang-orang saleh. Orang saleh tidak mungkin melakukan kezaliman. Ya, ratu semut sangat percaya itu, sangat yakin dengan itu. Inilah adabnya terhadap orang-orang saleh. Ya, tentu ini suatu pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua sebagai pemimpin keluarga, pemimpin masyarakat, bagaimana beradab terhadap para ulama kita. Hum warasatul anbiya, mereka itu adalah pewaris para nabi yang harus dimuliakan, bukan dihinakan. Kemudian yang ketiga, ikhwani fillah rahimani rahimakumullah jami'an, adab yang ketiga adalah bagaimana seekor ratu semut sebagai pemimpin komunitas semut di sini beradab terhadap dirinya sendiri. Dia bersedia berkorban untuk rakyatnya, memberikan peringatan, padahal bahaya sudah berada sudah sangat dekat sekali. Dia memiliki resiko untuk terinjak oleh pasukan Nabi Sulaiman. Ya. Namun dengan kesempatan yang sempit itu memberikan peringatan, seruan, dakwah, nasihat kepada kaumnya untuk segera masuk ke dalam sarang-sarangnya. Ya ayuhan naml, udkhulu masakinakum, masuklah ke dalam sarang-sarang kalian. Seperti itu. Inilah adab. Seorang pemimpin harus berkorban dengan risiko bahaya yang sangat-sangat besar, dia harus tangguh. Seperti itu. Ini adab yang ketiga, kita bisa mengambil pelajaran dari situ. Begitulah seharusnya adab seorang pemimpin. Kemudian yang keempat, ikhwani fillah, pelajaran yang keempat dari ayat yang singkat ini, kita bisa mengambil pelajaran bagaimana adab seekor semut sebagai pemimpin memberikan adab terhadap rakyatnya, terhadap komunitas semut di situ. Rakyatnya memiliki hak untuk dilindungi, untuk dijaga keselamatannya. Ya, itulah adab pemimpin kepada yang dipimpinnya.
memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari mara bahaya, dari kebinasaan, dari penyakit. Ya, alhamdulillah para pemimpin kita memberikan peringatan bagaimana bahaya COVID. Ya, tentu ini suatu kesyukuran bagi kita semua. Ini adalah hak rakyat. Termasuk di dalamnya bagaimana kita menjaga dari kebinasaan di akhirat kelak. Ku ampusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Termasuk menjaga rakyat dan haknya rakyat untuk dijaga dari pemikiran-pemikiran sesat yang membinasakan, ya, yang membinasakan keyakinan, yang membinasakan pemahaman dari bahaya-bahaya ideologi, dari bahaya-bahaya pemikiran, ya, bahaya-bahaya misalnya komunisme, bahaya-bahaya sekularisme, bahaya-bahaya liberalisme. Adabnya seorang pemimpin terhadap rakyatnya melindungi. Makanya pemimpin harus melarang berkembangnya pemikiran-pemikiran sesat, termasuk keyakinan-keyakinan sesat seperti Syiah. Ini adalah tugas seorang pemimpin dan rakyat memiliki hak untuk dilindungi. Untuk lindungi. Ini adalah untuk menjaga, ya, memberikan pelajaran kita dari adab-adab itu dari ayat yang singkat. Itu. Ini sedikit dari kajian tadabbur kita. Kita bisa mengambil faidah dari situ. Masih bisa ditambah sedikit? Ya. Bapak dan Ibu sekalian, yang sudah kami sebutkan itu adalah faidah-faidah dari tadabbur. Kemudian, apa saja kemujizatan ilmiah, al-ijazul ilmiah dari ayat ini? Kalau kita lihat tadi, bahaya sudah datang di tempat itu dan Ratu Semut memberikan instruksi yang sangat cepat, dan tentu semut-semut yang ada di situ yang sedang bekerja, yang sedang beristirahat, kemudian yang mencari makanan di situ, di lembah itu, dia harus bergerak cepat masuk ke dalam sarangnya. Di dalam expert system, ya, dalam expert system ada suatu algoritma yang dikembangkan yang kita sebut sebagai N algorithm, algoritma semut, ya, algoritma semut. Jadi tahun 2006 kami mengikuti salah satu konferensi di Cardiff University, dan ada salah seorang pemateri ilmuwan di situ yang mempresentasikan tentang algoritma N algorithm, ya, algoritma semut. Suatu kemampuan berpikir, suatu algoritma logika berpikir untuk menemukan rute terpendek, untuk menemukan rute terpendek. Semut memiliki kemampuan itu untuk menemukan rute terpendek, misalnya menemukan makanan dan diangkut ke sarangnya. Itu rute yang dia tempuh untuk mengangkut makanan itu, gula itu misalnya, ke sarangnya itu selalu rute terpendek. Ya, tidak mutar-mutar. Semut memiliki kemampuan logika seperti itu. Nah, inilah yang diadopsi di dalam sumber daya air. Kebetulan itu yang menjadi kajian ilmu kami, water management. Itulah yang diadopsi, algoritma N algorithm itu kita adopsi untuk menemukan rute terpendek untuk jaringan pipa, menyambung pipa air. Ya. Apa sebabnya? Karena untuk efisiensi biaya, ketika kita membuat suatu jaringan pipa, kita harus menemukan rute terpendek. Nah, kita mengadopsi algoritma
semut itu ke dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini suatu kemujizatan ilmiah yang bisa kita kaji dan kita bisa ambil manfaatnya untuk kehidupan kita di dalam kehidupan dunia ini, misalnya di dalam sumber daya air. Ya. Apa sebabnya semut diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena pada semut itu ada sejenis hormon yang di kakinya, ya, di badannya itu ada sejenis hormon yang disebut feromon. Ada feromon di situ, dan hormon itu setiap semut itu berjalan, dia meninggalkan bau itu, hormon itu di bekas kakinya. Dan inilah yang dicium oleh semut berikutnya. Ya, semut berikutnya mencium, sensor. Jadi sensornya itu antenanya, Pak. Ada antenanya semut itu, sensor untuk menentukan konsentrasi feromon dari bekas jalannya semut sebelumnya. Ini yang disensor. Jadi kalau bau itu tajam, semut ini menyimpulkan bahwa ini adalah baru saja misalnya dilewati jalan itu. Ya, seperti itu kira-kira. Kalau bau feromon itu semakin berkurang, itu menunjukkan bahwa jalan itu sudah lama ditinggalkan. Nah, itu demikian seterusnya, sehingga barisan semut yang berbaris itu ketika membentuk barisannya itu menunjukkan menempuh suatu jalur terpendek. Ini sudah kita lakukan percobaan, beberapa ilmuwan melakukan percobaan untuk melihat algoritma itu. Jadi sekumpulan semut hitam dikumpulkan di situ, kemudian diberikan makanan, dia mencari, selalu membentuk jalur terpendek untuk mengangkut makanan itu. Coba kita perhatikan, Pak, kalau semut di rumah kita ada jalannya tertentu. Bagaimana membentuk itu? Itulah algoritma untuk membentuk jalur dari semut itu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan sensor, ya, antene dari semut itu untuk memiliki kemampuan itu. Dan sebagai tambahan juga bahwa mata semut itu sangat canggih, Pak. Sangat canggih. Ada jutaan lensa yang tersusun di matanya itu. Kita hanya memiliki satu lensa. Oleh sebab itu hanya kita bisa melihat ke depan dan sedikit ke samping. Tapi semut itu jutaan lensa-lensa yang menyusun matanya. Sehingga bisa melihat dari segala arah. Ke depan, belakang, samping, kiri, kanan, atas, bawah. Semua. Oleh sebab itu, Pak, dia sangat cepat menemukan sumber makanan. Biasa kita lihat di rumah kita kalau ada tetesan gula jatuh, itu beberapa saat semut datang. Dia bisa deteksi itu. Apa sebabnya? Karena matanya itu sangat canggih. Dan lensa-lensa itu, sekian juta lensa itu, terkonek dengan jaringan saraf yang juga jumlahnya jutaan. Itu luar biasa. Ini adalah kemahakuasaan Allah pada yang kita bisa ambil faidahnya, bagaimana besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala terhadap ciptaannya, seekor semut yang kecil itu yang diabadikan perkataannya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dan di sini ada ilmu yang sangat luas. Yang kita kaji ini hanya sebagian kecil. Ya. Sekiranya lautan itu dijadikan tinta, maka untuk menuliskan ilmu Allah di dalam Al-Quran itu, maka tinta itu, lautan itu akan habis sebelum ilmu Allah habis untuk ditulis. Bahkan ditambah, semisal dengan itu, seluruh air lautan dijadikan tinta, itu tidak cukup. Bahkan 2 kalinya, itu pun tidak cukup untuk mengkaji ilmu Allah yang sangat luas ini. Yang kita kaji di sini itu hanya
sebagian kecil saja yang bisa kita ungkap, yang bisa kita tadaburi, yang bisa kita kaji kemujizatan ilmiahnya. Iya, saya kira itu sebagai pengantar. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Ya. Prof, luar biasa saya kira pengantar yang sudah disampaikan oleh beliau ini baru semut ini yang kecil-kecil. Bagaimana kalau sapi ini Al-Baqarah ini pasti lebih banyak lagi. Nah, ini pun mungkin baru satu jenis semut. Semut itu kan macam-macam. Jadi ini mungkin tapi ada satu yang menggelitik ini, Prof. Hewan itu memberi contoh kita pemimpin adalah wanita. Ini padahal kan di ayat yang lain pemimpin itu adalah laki-laki. Ini juga mungkin perlu ada diskusi yang lebih seperti apa ya. Yang kemudian yang berikutnya adalah ini semut itu rupanya mengajarkan kita efisien dan efektif. Nah, itu saya kira juga pelajarannya luar biasa, dan ini bisa kita bawa ke semua sendi-sendi kehidupan kita, ya, tidak boros, kira-kira begitu ya. Karena Allah juga itu tidak senang dengan orang-orang yang boros. Karena gini, tentang boros ini, Prof, Bapak Ibu sekalian, saya pernah baca data, bangsa Indonesia itu bangsa boros kedua di dunia. Yang pertama itu Saudi. Saudi itu setahun memboroskan makanan 480 kg per kapita. Saudi. Indonesia 300 kg per kapita per tahun. Artinya bangsa Indonesia itu memboroskan makanan hampir 1 kilo per hari. Ya mungkin bisa kita rata-rata ya. Jadi ini saya kira kita belajar di situ. Feromon juga saya kira menarik. Saya kira Prof dalam banyak ilmu di ilmu-ilmu ya kaunia itu banyak dibahas itu. Saya kira itu pengantar yang luar biasa dari Prof Ahmad Munir. Mungkin ada yang ingin bertanya atau saling memperkaya, Prof ya, diskusi kita yang bagus sekali hari ini. Di sini banyak dosen-dosennya, ada beberapa, ada Direktur Pasca, ada teman-teman pengurus yayasan, ada Rektor Pajar juga di sini, Pak Mulyadi, dan teman-teman, ada Pak Adi Retali, ada penggiat MES Pak Mulis, dan teman-teman yang lain. Ibu, silakan. Ada Ibu Rektor UMI periode yang lalu. Silakan dibantu Prof Masura. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang saya hormati narasumber, Bapak Ibu sekalian, anggota jamaah yang insya Allah semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Tapi sebelumnya saya maaf dulu karena tidak mendengarkan tadi seluruh semua ceramah yang diberikan, karena saya baru datang dari Masjid Raya juga memberikan ceramah di sana, ceramah subuh tadi. Saya baru datang sudah mau berakhir. Cuma saya sekilas mendengarkan ada soal kepemimpinan. Nah, yang ingin saya kemukakan di sini menyangkut kepemimpinan perempuan. Karena selama ini menjadi suatu diskusi panjang bahwa perempuan itu tidak tepat untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, apakah pemimpin negara atau pemimpin satu kelompok atau pemimpin dalam apa saja? Pengalaman yang kami lihat itu pemimpin kadang-kadang yang dipercayakan kepada perempuan itu kadang-kadang ini kelihatannya sepertinya lebih mungkin sukses, karena saya pernah berkata bahwa sebenarnya itu perempuan takut sekali korupsi, walaupun sekarang sudah terbantahkan pendapat saya itu, karena sudah banyak sekali lagi sekarang perempuan sudah korupsi. Tapi dulu saya katakan
kita itu perempuan takut sekali korupsi. Nah, kira-kira bagaimana pandangan Bapak kalau misalnya menyangkut ketidakbolehan perempuan memimpin dengan kenyataan yang kita debatkan sekarang, kira-kira apa alasan yang tepat sehingga kaum perempuan dapat menerima katakanlah mungkin hukum atau ajaran yang menyatakan bahwa perempuan tidak bisa untuk memimpin, karena di dalam persaksian pun 2 perempuan 1 laki-laki. Jadi saya katakan kenapa seolah-olah perempuan selalu dimarginalkan, padahal kenyataan yang ada kadang-kadang justru perempuan lebih bijaksana daripada laki-laki. Dan banyak sekali hal kalau itu jadi imamnya kita maklumi, kan memang ada keterbatasan. Tapi kalau soal misalnya jadi saksi apa semua, itu 2 perempuan baru dipersandingkan dengan 1 laki-laki. Lihat semut, dibunuh salah, tidak dibunuh juga salah. Jadi bagaimana kita ambil kesimpulan, karena makanan-makanan itu dan semut kan ada macam-macam. Ada semut yang kejam, ada semut yang yang lunak. Kalau kita lihat semut yang kejam itu berbekas betul itu, biar sudah dikasih minyak gosok masih ada sakitnya. Karena saking kejamnya itu semut, tidak tahu diapakan itu. Mungkin marah, salah juga, tidak marah, tidak salah juga. Tapi kalau semut yang hitam itu panjang sekali saya lihat itu barisannya. Jadi saya kasih saja kapur semut di dalam itu. Akhirnya mati semua. Apakah saya berdosa itu? Karena saya bilang, saya ini pembunuh massal. Nyawa betapa banyaknya semut kubunuh. Saya merasa bagaimana ini? Apakah saya bertanggungjawabkan di akhirat atau itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mulyadi, Dr. Mulyadi, silakan lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pak Prof yang saya hormati dan para jemaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang singkat tetapi ternyata setelah kita tadaburi menjadi, mungkin kalau ini mau dilanjutkan bisa sampai 2 hari tidak selesai membahasnya. Akhirnya kita sadar betul bahwa tadi yang disebut Pak Prof tadi, bahwa seandainya lautan ini dijadikan tinta dan seluruh pohon-pohon itu dijadikan pena untuk menuliskan ilmu Allah, akhirnya kita bisa yakin bahwa ternyata benar-benar seperti itu. Karena semut saja baru dibahas, ini bisa berhari-hari saya kira. Nah, tentu dari ayat tadi semakin yakin kita bahwa keadilan itu ada betul-betul milik Allah Subhanahu wa taala. Semut yang demikian kecil tubuhnya tetapi memiliki kelebihan yang luar biasa diberikan oleh Tuhan. Jutaan tadi lensa mata. Terus Tuhan ternyata memberikan kelebihan yang luar biasa dibanding dengan kita.
Nah, saya mau menyoroti tadi Pak Prof lebih banyak melihatnya dari adab dalam perspektif pemimpin. Nah, bagaimana kira-kira mengambil manfaat dari ayat ini dari perspektif kita sebagai rakyat. Karena umumnya kita lebih banyak jadi rakyat, jadi pengikut. Kira-kira bagaimana adab yang dicontohkan oleh kawanan semut tadi, adab sebagai pengikut atau sebagai rakyat. Saya kira itu mungkin yang kemudian saya mau menggarisbawahi apa yang disampaikan juga Pak Andi Tamsil tadi. Kira-kira apa hikmah yang bisa kita petik bahwa ternyata kalau di dunia binatang itu ternyata pemimpinnya lebih banyak perempuan. Tetapi kenapa di dalam Al-Quran Tuhan, saya tidak tahu ayatnya apa, justru kita diminta untuk memilih pemimpin yang laki-laki. Kira-kira hikmah apa yang ada di balik itu. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Said dulu. Lebih tinggi sedikit tangannya Pak Said tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Said. Saya ucapkan terima kasih Prof mengenai penjelasannya. Yang saya anukan mengenai ilmu kawanianya, yaitu mengenai semut. Kalau saya lihat, kalau mau musim hujan, itu semut naik. Kebiasaan saya lihat ini. Naik dari dalam tanah. Nah kira-kira sinyal apa yang bisa dia dapatkan itu? Apanya itu? Antena apa yang dapatkan pada semut itu? Sehingga ini kan umpamanya 1 bulan lagi baru musim hujan. Dia sudah naik itu permukaan tanah. Ini hebat saya lihat ini. Ya, itu satu. Ya. Yang satu artinya yang tadi lagi waktu dia mengangkat itu apa makanan logistik, ya, dia mendapatkan suatu transformasi yang pendek dia dapatkan. Nah, sinyal apa yang dia anukan itu sehingga dia dapatkan itu transportasi yang pendek, jarak pendek, sehingga dia dapatkan, sehingga dia lalui itu semut. Ya. Yang ketiga, cuma saya tambahkan saja penjelasannya Prof. Dalam ilmu mekanika fluida, ini ilmu kawanianya sebab kebetulan saya orang mesin, mechanical engineering, itu mendapatkan suatu jaringan pipa yang paling pendek itu kita sangat menguntungkan karena tidak ada lagi losis, tidak ada lagi kerugian, dan tekanan juga tetap tinggi karena tidak ada gesekan dalam pipa terlalu panjang, sehingga itu menamakan kerugian losis. Yang memang kita dalam perencanaan instalasi pemipaan kita harus hitung mengenai losis, ya. Dan ini saya pernah kerjakan dulu di pelabuhan yang baru, yang pelabuhan kontainer, itu alhamdulillah saya yang selesaikan mengenai trouble yang terjadi pada pemipaan. Ya, pemipaan yang dibuat oleh kontraktor Jepang. Jadi saya yang perbaiki, mendesain ulang sehingga supply daripada air daripada untuk ke kapal itu sudah sempurna. Saya kira itu Bapak. Ya. Nanti semakin bagus ini Pak setelah belajar ilmunya semut. Iya. Ya. Silakan Prof. Andi Ladin. Ada. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemateri yang kami hormati, Bapak Ibu hadirin jamaah subuh, rahimakumullah, menarik diskusi kajian ahad kita. Ambil dan bersyukur hari ini Pak Prof sudah memberikan beberapa pelajaran di antara itu. Pada intinya bahwa binatang-binatang dan ciptaan Allah semuanya
itu memberi pelajaran buat kepada kita semua ya. Salah satu yang ingin saya kemukakan juga di sini dan juga berhubungan dengan pertanyaannya Pak siapa tadi Mujahid yang bagaimana kalau membunuh semut ya, pada prinsipnya makhluk Allah ini termasuk binatang berada dalam sebuah ekosistem. Jadi jangan kita melihat ada suatu binatang ketika secara langsung tidak bermanfaat kita, maka nafsu kita memusnahkannya. Jangan seperti itu, karena kalau itu diputuskan mata rantainya maka bisa berdampak ke yang lain. Iya, saya contoh sederhana saja Pak, di rumah ada kolam ikan, setiap saat ada sarang laba-laba. Tadinya selalu ini karena dianggap mengganggu, padahal sebetulnya justru itu untuk mengimbangi hidupnya nyamuk di atas air. Jadi justru itu sangat bagus. Saya kira juga begitu semutnya. Mungkin Pak Prof bisa memberi, kalau dilihat secara langsung ya tidak memberi manfaat buat kita, kalau secara langsung misalnya tidak menghasilkan madu sebagaimana lebah atau tidak apa, tapi secara tidak langsung saya yakin ada manfaatnya. Olehnya itu ya boleh dibunuh kalau sebatas kalau memang dia mengganggu, sangat mengganggu, tapi kalau tidak ya biarkan saja dia hidup, karena kalau membunuh itu akan memutus mata rantai. Saya termasuk tidak terlalu sering menggunakan apa itu hand sanitizer, ya hanya ingin membunuh COVID, padahal sebetulnya cukup dengan air sudah bersih. Kita semprot lagi dengan hand sanitizer yang mengandung bahan kimia yang toksik. Kalau itu dilakukan terus-menerus, apa yang terjadi? Ada bakteri-bakteri atau mikroba tertentu yang sebetulnya bermanfaat buat kita. Dan itu bermanfaat untuk mekanisme kita makan. Ya, saya orang kimia, Prof. Coba lihat, karbohidrat itu kalau di laboratorium, kalau mau dihidrolisis, itu butuh suhu 100 derajat Celcius dengan pH ditambahkan asam, dan kondisi ekstrim baru bisa terhidrolisis. Tapi begitu kita makan, begitu mudah terurai. Kenapa? Karena ada enzim amilase, ada bakteri menghasilkan. Dari mana bakteri itu? Dari tangan kita. Tapi apa yang kita lakukan? Dengan semangat, sedikit-dikit semprot lagi, sedikit-dikit semprot lagi. Jadi itu poin saya. Tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Ya, tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Dan saya minta bagaimana Prof bisa memberikan manfaat-manfaat tidak langsung semut buat kita. Demikian. Terima kasih, Prof. Jadi di dalam ilmu lingkungan itu memang kita tidak mengenal istilah membasmi, yang ada adalah mengontrol. Saya kira itu. Ya, nanti jelaskan, Prof. Saya kira itu dulu. Mungkin ada Sumiah yang oke, sambil menunggu ini Prof ada ya 5 yang memberikan komentar terhadap diskusi kita. Yang pertama Prof Masura tentang kepemimpinan perempuan, tadi juga ada beberapa yang tanyakan itu. Itu dulu yang pertama, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Masya Allah, ada beberapa masukan pertanyaan dan kami akan menjawabnya yang bisa kami jawab. Ya, maaf, ada Ustaz Said yang bisa membantu kita, terutama dari sisi pendalilannya. Tentang kepemimpinan wanita, saya kira, ya, wanita di dalam tatanan kemasyarakatan kita itu, para wanita Islam memberikan hak untuk memimpin dalam keluarga, mendidik anak-anak misalnya di keluarga. Adapun di kepemimpinan publik, tentu kita harus mencontoh dari apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, memang dari sisi kemampuan, dari sisi akal, kemampuan akal, laki-laki itu lebih kuat kemampuan akalnya, sehingga ditakdirkan oleh Allah sebagai pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu sebagai pemimpin bagi wanita. Ya.
Bisa 1, bisa 2, bisa sampai 4 ya. Allah Ta'ala. Nah, jadi, dan kalau kita lihat lagi, Bapak Ibu sekalian, Amerika, ya, negara yang bisa dikata pejuang gender terkuat di dunia ini, selalu mempropagandakan gender, kesetaraan gender. Padahal sebenarnya dalam Islam tidak menganut pemahaman kesetaraan gender. Yang ada adalah keadilan gender. Itu dalam Islam. Gender equity is not gender equality, tapi keadilan gender. Ya, diberikan haknya sesuai dengan porsinya. Itulah keadilan. Jadi seperti itu. Dan ada salah satu hadis Rasulullah SAW bahwa tidak la yuslihu qaumun, mungkin ada Tasaid bisa memberikan dalilnya bahwa la yufliha qaumun. Ya. Jadi tidak sejahtera suatu kaum yang dipimpin oleh wanita, sosok wanita. Amerika tidak pernah dalam sejarah presidennya itu perempuan. Apa sebabnya? Karena dia tahu persis bahwa perempuan itu memiliki keterbatasan. Ya, dalam bidang-bidang tertentu, ya boleh saja ada di situ, misalnya memimpin suatu universitas, ya bisa, karena sesuai dengan porsinya ada di situ. Memimpin suatu misalnya rumah bersalin, ya pemimpinnya di situ harus wanita. Dan lebih utama lagi pemimpin di dalam keluarganya. Tapi dari sisi kemampuan publik, kepemimpinan publik itu dalam Islam diutamakan laki-laki. Karena Amerika saja Pak, tidak pernah itu dalam sejarah Amerika dipimpin oleh sosok pemimpin wanita. Adapun yang mencoba, Hillary yang pernah mencoba tapi gagal, karena mereka tahu persis bahwa Amerika adalah, mereka menganggap sebagai suatu bangsa yang kuat, memerlukan sosok pemimpin yang kuat. Dan sekarang wakilnya dari perempuan, itu pun hanya wakil. Jadi seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Dan memang sangat berbahaya kalau laki-laki, perempuan itu harus disetarakan dengan laki-laki. Apa bahayanya Bapak Ibu sekalian? Misalnya, kalau dari sisi misalnya pekerjaan, perempuan juga harus mendapatkan hak yang sama. Kalau semua pos-pos pekerjaan ditempati oleh wanita, laki-laki tidak mendapat porsi pekerjaan misalnya, atau tempat-tempat yang untuk mendatangkan nafkah, akibatnya banyak laki-laki yang menganggur misalnya. Kalau banyak laki-laki yang menganggur, ya tentu misalnya banyak pemuda yang tidak bisa menikah, tidak bisa melamar. Ya, dia malu untuk melamar karena belum punya kerja. Apa sebabnya? Karena pekerjaan ini sudah ditempati oleh para perempuan. Padahal perempuan itu sebenarnya dia dijamin oleh suaminya. Kalau tidak suaminya, bapaknya. Kalau tidak ada bapaknya, saudaranya. Iya, betul itu. Kalau tidak ada saudaranya, pamannya, omnya, yang dia harus menjamin itu. Jadi tidak harus mendapatkan pekerjaan misalnya. Misalnya banyak laki-laki yang menganggur, tidak memiliki kepercayaan diri untuk menikah. Nah, akibatnya banyak laki-laki dan wanita yang tidak bisa menikah. Perzinahan bisa berkembang biak. Seperti itu. Jadi, pada porsi-porsi tertentu, misalnya bidang pendidikan, yang memang tidak terlalu menimbulkan resiko kemudaratan, adanya kemudaratan yang lebih besar, ya boleh-boleh saja. Adapun dalam hal kepemimpinan publik,
tentu ada batasan-batasan yang telah ditentukan oleh syariat di dalam agama kita, yang menjadi rujukan kita adalah kepemimpinan, model kepemimpinan yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Itu. Sebagai bukti adanya kelemahan akal terkait dengan Nabi Sulaiman, dan ketika bertemu dengan Ratu Balkis, ketika Ratu Balkis memasuki istana Nabi Sulaiman yang terbuat dari kaca, ya, Ratu Balkis ketika itu baru datang memasuki istana Nabi Sulaiman. Ketika melewati lantainya, dia angkat roknya karena dia kira itu air. Ini suatu pelajaran bagi kita bahwa kelemahan akal dari Ratu Balkis. Dia kira air, padahal itu adalah kristal kaca dari teknologi yang dikembangkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini juga satu pelajaran. Pada ayat-ayat di dalam surah An-Naml juga disebutkan seperti itu. Allah Ta'ala alam. Iya. Ratu semut dengan Presiden RI. Iya. Dengan macam-macam semut tadi. Iya. Kalau kita lihat ya bagaimana pemimpin kita saat ini, beliau ya yang telah memberikan peringatan kepada kita tentang bahaya penyakit-penyakit tertentu, COVID misalnya, beliau sebagai yang langsung turun tangan. Saya kira itu serupa dengan itu, ya bagaimana beliau menjaga rakyatnya. Adapun hal-hal yang belum sempurna, ya boleh jadi karena keterbatasan beliau, dan juga kita ini Pak tidak bisa kita lepaskan juga dari pengaruh adanya pengaruh kebangkitan komunisme di Indonesia. Seperti itu. Ini ada di sekeliling beliau ini yang bisa jadi juga ya barangkali memberikan dampak juga terhadap kepemimpinan beliau. Kita tidak tahu ya di apa yang terjadi di para elit kepemimpinan kita, sehingga seringkali kita ya melihat ada kebijakan-kebijakan tertentu dari beliau yang mungkin kurang menyejukkan di kalangan umat Islam, ya boleh jadi dari pengaruh dari orang-orang sekeliling beliau. Ya kita berprasangka baik saja terhadap beliau. Allah Ta'ala alam. Ya. Di dalam hadis, mungkin Ustaz Said bisa kita jelaskan kepada kita satu hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang disebutkan dalam Sahih Bukhari, bahwa suatu ketika ada seorang nabi dari kalangan Bani Israel yang ditegur oleh Allah SWT karena disengat oleh seekor semut, kemudian dia memerintahkan untuk membakar sarang semut, dan ditegur oleh Allah, hanya satu ekor yang menggigitnya, terus membunuh atau merusak sarangnya dengan api. Dia ditegur oleh Allah bahwa itu adalah tidak boleh, karena dalam hadis tersebut disebutkan bahwa semut itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin Ustaz nanti bisa menjelaskan kepada kita. Dalam hadis lain juga dalam Sunan Abu Daud disebutkan bahwa semut adalah ada 4 hewan yang tidak boleh dibunuh. Salah satunya adalah semut. Ya, seperti itu. Jadi memang kita dianjurkan sebisa mungkin tidak membunuh semut. Jadi kalau misalnya ada semut di piring atau apa, ya kita usir saja dengan secara mekanik, ya bukan dengan desinfektan atau dengan api misalnya, bukan dengan itu. Jadi ada cara-cara secara yang lebih ramah lingkungan, ya kalau kita kembalikan ke masalah
lingkungan. Karena memang sunnah dari Rasulullah SAW tidak dibolehkan untuk membunuh. Salah satunya adalah semut. Sebagai tambahan dari pengalaman kami, bahwa di rumah kami itu Pak, ada banyak rayap. Ya, rayap yang merusak kayu itu. Setelah semut itu datang ke rumah kami, membentuk suatu jalur dan masuk ke dalam rumah, kita biarkan sekian lama itu, akhirnya rayap itu sudah tidak ada. Ternyata musuh alaminya dari rayap-rayap di kayu yang di rumah kita yang memakan kayu-kayu itu adalah semut, terutama semut merah. Itu musuh alami dari semut. Ini salah satu faedahnya. Satu faedahnya menjaga keutuhan bangunan rumah kita. Ini yang kami dapati sebagai tambahan. Allah Ta'ala. Masih tentang kepemimpinan tadi Pak Rektor kan tadi pemimpin, sekarang bagaimana dipimpin, kira-kira itu. Iya. Bagaimana kan banyak orang belajar menjadi pemimpin tapi gagal menjadi orang yang dipimpin, kira-kira begitu. Iya. Jadi hakikatnya Bapak Ibu sekalian, kita semua ini adalah pemimpin. Ya, pemimpin terhadap keluarga kita. Ini bisa kita terapkan, bukan hanya terfokus pada kepemimpinan publik seperti yang kita sebutkan tadi. Tapi kalau kita terapkan di dalam keluarga kita, bagaimana menjaga keluarga kita, dan sebagai anggota keluarga kita lihat di dalam ayat ini bahwa adab dipimpin terhadap pemimpin, adab rakyat terhadap pemimpinnya adalah taat, memberikan ketaatan. Karena pemimpin ini menyerukan kebaikan, memberikan nasihat untuk menjaga dari kebinasaan. Jadi adab kita adalah taat. Ya, seperti yang kita lihat dalam ayat ini, ya ayyuhan namal, wahai semut-semut, masuklah ke dalam kalian. Ya, di sini secara tersirat ada pelajaran bahwa sebagai yang dipimpin dia harus taat. Apa sebabnya? Kalau tidak, dia bisa terinjak. Dia bisa terinjak oleh pasukan yang akan lewat itu. Ya, pasukan Nabi Sulaiman. Sedangkan mereka tidak, wahum la yash'urun. Itu. Ini adalah suatu adab. Tentu ada juga secara substansi ada pelajaran di situ. Namun kita tidak bisa kemukakan secara lebih detail. Ya, hanya bagian-bagian kecilnya saja. Allah Ta'ala. Tadi Pak Said Mahmud, ya, kita ada komentar, tapi ada pertanyaan. Kalau musim hujan itu semut pada naik, apa itu isyarat-isyarat apa kira-kira? Sensornya apa gitu? Iya. Ya, dalam salah satu hadis dalam salah satu hadis yang sahih, satu ketika ada didapati semut yang berdoa, ya, yang berdoa, dia terkapar kekurangan air karena meminta karena musim kemarau yang panjang, dan semut itu disuruh pulang dan merupakan sebab diturunkannya hujan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Boleh jadi ada pelajaran di situ bahwa semut memiliki kemampuan, diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memiliki sensor untuk melihat yang terkait dengan kelembaban udara atau suhu atau apa, sehingga bisa lebih dini mengetahui datangnya hujan. Wallahu ta'ala alam. Ya, karena kalau hujan datang tentu masuk ke dalam sarangnya dan dia harus menyelamatkan diri. Dan memang benar kita lihat bahwa sebelum musim hujan datang, semut itu sudah lebih dahulu naik. Ya, itulah kemampuan dari Allah diberikan kepada mereka. Dan belum kita kaji apa kaitannya dengan prediksi iklim. Ya, boleh jadi kita ada pelajaran di situ, kita bisa dapat dari situ. Ya, nanti kita mungkin bisa teliti, bisa kaji lebih jauh. Ya.
Iya, banyak sekali Pak pelajaran-pelajaran seperti yang kita sebutkan itu. Dan tadi Pak Said sudah mempraktikkannya ini. Iya. Mekanika fluida itu. Iya. Ya. Terus Prof, ada lagi ini, ya saya kira tadi bagian sudah ya sistemnya. Ya tadi. Ya, manfaat tidak langsung dari terusnya tadi, Prof. Silakan. Iya. Manfaat dalam ekosistem semut itu adalah menyuburkan tanah. Menyuburkan tanah. Dan saya pernah membaca satu kitab dari yang diterbitkan kitab Tauhid. Ya. Dalam kitab itu disebutkan bahwa ternyata semut juga memiliki suatu sistem pertanian. Satunya artinya dia berperan sebagai salah satu komponen di dalam berlangsungnya ekosistem, keseimbangan ekosistem. Dia sebagai predator misalnya berperan dalam kesuburan tanah. Dalam kesuburan tanah ketika mengurai zat-zat bahan-bahan organik dalam tanah, menggemburkan tanah. Ini juga satu pelajaran dari semut itu. Ya, bahkan ada beberapa semut yang berperan dalam penyerbukan, ya, dalam penyerbukan tanaman untuk tersebarnya tanaman-tanaman di suatu ekosistem das misalnya. Dia berperan dalam penyerbukan benang sari kepala putik pada bunga tanaman untuk berkembangnya biji dari tanaman itu dan selanjutnya tersebar di dalam suatu ekosistem. Itu ada semut-semut tertentu yang memiliki peran seperti itu. Jadi dia mengunjungi bunga-bunga, kembang-kembang seperti lebah dan masuk ke situ dan kaki-kakinya membawa untuk penyerbukan tanaman. Itu salah satu peran dari semut itu. Dan banyak sekali spesiesnya, Pak. Banyak sekali spesies semut, bahkan ada yang sangat-sangat kecil, kita tidak bisa lihat. Tentu semua itu ada faedahnya. Allah Ta'ala. Ya, makasih, Prof. Mungkin ada tadi dari mekanika fluida. Oh, iya, okay. Jadi memang betul, Pak, ketika kita membangun jaringan pipa, kita harus selalu mencari rute terpendek. Dan algoritma yang populer saat ini dikembangkan adalah termasuk untuk transportasi jaringan pipa dan semua pekerjaan-pekerjaan teknis yang terkait dengan networking. Salah satu algoritma yang bisa kita kembangkan adalah mengadopsi algoritma semut, N algorithm. Ya, apa sebabnya pipa harus dibangun dengan jaringan terpendek? Karena untuk meminimalisir friction losses, ya, major losses, minor lossesnya, terutama major lossesnya, ya, gesekannya antara fluida dengan dinding pipa itu harus diminimal. Apa sebabnya? Kalau semakin panjang, ya, semakin panjang itu pipa, maka losses energinya semakin besar, ya, semakin berkurang tekanannya. Ya, makanya PDAM, pipa PDAM itu dia harus mencari rute terpendek supaya tekanan air sampai ke rumah-rumah bisa besar. Ya, airnya masih, debit airnya itu masih kencang. Ya. Nah, ini kita mengadopsi algoritmanya semut. Nanti mungkin kalau ada kesempatan saya bisa tunjukkan animasinya bagaimana N algorithm itu bekerja untuk menemukan rute terpendek. Ya. Allah Ta'ala. Terima kasih. Mungkin juga ini dalam ilmu manajemen bisa ini bagaimana komunikasi itu lebih pendek ya, jadi jangan terlalu panjang strukturnya itu ya, mungkin ini. Ya. Ustaz Said, silakan mungkin ingin melengkapi diskusi kita. Silakan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah kita sangat tertarik dengan pemaparan
tentang ayat-ayat kauniyah yang kalau ditadabburi bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita dengarkan tadi. Ini namanya apa namanya? Kira-kira supaya tersebar ini manfaat. Cuma dalam Quran ini ada dua macam orang yang berilmu. Kalau kita lihat dalam surat Fatir, saya sudah menjelaskan alam tara annallaha anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi thamaratin mukhtalifan alwanuhu wa minal jibali jududun bidun. Kemudian di situ dikatakan wa minan nas wa dawabi wal mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ternyata yang dikaji di sini adalah fenomena-fenomena alam, tanam-tanaman, gunung yang bermacam-macam dan seterusnya. Dan di situ dikatakan yang akan takut kepada Allah adalah hambanya yang berilmu pengetahuan. Tapi ada juga dalam surat Ghafir ayat 83 yang mengatakan falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati farihu bima indahum minal ilmi. Setelah datang rasul kepada mereka dengan keterangan yang jelas, mereka bangga dengan ilmunya. Jadi menolak kebenaran karena ilmu juga. Jadi ini yang menjadi pertanyaan, kenapa bisa demikian? Ada yang berilmu lalu menambah hatinya khusyuk kepada Allah, tapi ada juga yang semakin keras hatinya dengan ilmunya itu sehingga tidak menerima kebenaran. Ya. Kalau mengenai kepemimpinan wanita, di sini mungkin salah satu yang perlu kita ketahui bahwa syariat ini adalah ujian yang kadang-kadang cocok dengan hawa nafsu kita tapi dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang tidak cocok tapi diperintahkan oleh Allah. Contohnya saja kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Allah mewajibkan berperang padahal itu kamu tidak suka. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu tidak suka sesuatu padahal itu baik bagi kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu suka padahal itu buruk bagi kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sadarlah. Allah Maha mengetahui, kamu tidak mengetahui pada dasarnya. Jadi ini mungkin kita kembalikan kepada bahwa ini adalah ujian keimanan. Kenapa Allah artinya memilih ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dan di dalam ayat dikatakan fala wa rabbika, sekali-kali tidak, demi Tuhanmu. La yu'minuna, mereka itu belum beriman. Hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sehingga mereka menjadikan engkau hakim terhadap apa yang menjadi perselisihan di antara mereka. Thumma la yajidu fi sudurihim hajat. Thumma la yajiduna, kemudian mereka tidak mendapati keberatan dari apa yang diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yusallimu taslima, dan mereka sepenuhnya menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sami'na wa ata'na, kami dengar ya Allah dan kami taati. Ya, kalau kita melihat umpamanya dalam kepemimpinan dalam surat Al-Baqarah tentang Talut, di situ dikatakan innallaha astafahu alaikum, sesungguhnya Allah memilih dia ini menjadi pemimpin atas kamu, wazadakum bastatan fil ilmi wal jismi, dan dia memberikan kelebihan dalam ilmu dan jisim dan fisik. Karena pemimpin itu ya kadang-kadang harus bertarung dengan fisik. Bagaimana kalau wanita bertarung dengan fisik umpamanya? Bagaimana kalau pertemuan itu dua mata dengan pemimpin dari yang lain, dari pihak lain? Padahal Allah mengharamkan khalwat antara laki-laki dan wanita. Ada keterbatasan wanita itu umpamanya haid, ada keterbatasan nifas, dan lain-lainnya. Jadi mungkin di sinilah kita mengatakan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Ya, kira-kira itu yang ada sedikit sebagai tambahan. Jadi mengenai semut ini, yang saya ingat juga dalam hadis, waktu Nabi Sulaiman alaihissalam dalam keadaan paceklik juga dan ingin memimpin rakyatnya untuk pergi salat istisqa. Ya,
Kemudian di jalan dia melihat ada semut yang sudah tertelentang berdoa. Katanya kembali, ada semut yang berdoa diterima itu doanya. Jadi rupanya ini semut hebat doanya ini Pak. Mungkin itulah sebabnya jangan dibunuh, kalau bisa dialihkan dengan cara yang lain, karena wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Tidak ada sesuatu pun kecuali bertasbih. Nah dia bertasbih. Kalau kita bunuh begitu saja, artinya kita membunuh makhluk-makhluk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kira-kira yang terakhir sekali, alhamdulillah saya baru tahu bahwa Prof jadi takmilinya itu di Saudi Prof atau di Jakarta? Di Talim Ambud Ustaz. Ya. Ambud tuh, jadi jarak jauh. Oh, jarak jauh, Masya Allah. Jadi kalau ujian di Jakarta. Oh, Masya Allah. Di Libya Ustaz. Jadi kalau begitu dapat dipastikan Prof ini bisa bahasa Arab Pak. Jadi saya kira ini motivasi bagi kita dosen-dosen UMI Pak, Universitas Muslim Indonesia, sedangkan UNHAS saja, ya artinya kalau giat, insya Allah. Oh, ini usulkan, kaifa ra'ayukum natakallam qalilan bil Arabiyyah hatta yuhibbuna al Arabiyyah. Insya Allah. Iya. Yumkin tadhkur aina miladukum wa man masmu abikum wa masmu ummikum wa antum min ayyi mantika wa takriban hakada wa aina taskununa al'an wa kam zawjatukum wa kam abna'ukum takriban hakada. Hada Ibnu Haji Arfasidik Pak, mungkin ya, almarhum ismi. Ya. Ya, ismi Ahmad Munir. Ya. Askunu fi Tamalandrea. Masya Allah. Wa al-an. Iya, mungkin ada Zoom ini mau memberi anu juga Pak. Oke, Pak, kita berikan kesempatan Sumiah kita dulu ya. Pak Dr. Sahrul, silakan Pak Sahrul. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof atas kesempatan yang diberikan juga untuk saya. Jadi saya berusaha mengkonsumsikan apa yang disampaikan Pak Prof, bahwa yang kita lakukan ini sekarang ini adalah bagaimana melakukan penafsiran Al-Quran secara ilmiah. Nah, jadi ayat Al-Quran kemudian kita tafsirkan dia secara ilmiah. Nah, ini memang di awal puluhan ini sering kita sudah diskusikan, ya, terutama misalnya Bang Imad itu pernah bercerita begini Pak Prof. Saya ingin, jadi ini kalau ada misalkan satu menara masjid, kira-kira sampingnya menara masjid tingginya 50 meter. Nah, ya. Nah, kalau ada petir terjadi, yang pasti akan kena petir itu adalah menara masjid. Nah, ini begitu gencarnya itu Bang Imad mengungkapkan itu, bahwa memang kita harus melakukan penafsiran Al-Quran itu secara ilmiah. Jadi banyak sekali ayat-ayat Al-Quran ini, bukan cuma surat An-Nahl, tapi banyak ayat Al-Quran yang ditafsirkan secara ilmiah. Nah, masalahnya adalah kami ini yang di sekolah umum, kalau Pak Prof kan sekolahnya dua di agama satu, di umum satu. Kan kami ini yang di sekolah umum ini, yang di universitas umum ini, kadang-kadang yang terjadi adalah melakukan justifikasi Al-Quran dengan pandangan-pandangan ilmiah. Jadi Al-Qurannya sudah ada, kemudian dijustifikasi oleh pandangan saintifik. Misalnya surat yang ada surat 2 atau Big Bang Universe itu tentang kejadian alam. Oh, ini sudah terjadi, ini Al-Quran sudah menjelaskan seperti ini. Padahal temuan ilmiah itu kan baru belakangan. Jadi itu ingin dijelaskan, dijustifikasilah Al-Quran dengan pandangan ilmiah. Nah, ini yang
menurut beberapa pandangan ulama ini yang banyak yang tidak sependapat karena pandangan ilmiah itu atau sains ilmiah ini saintifik ini dibangun oleh rasionalisme empiris. Nah, bagaimana yang relatif? Bagaimana dia melakukan penafsiran yang relatif empiris itu menjustifikasi yang mutlak Al-Quran. Dalam Al-Quran misalnya dan As-Sunnah misalnya yang mutlak. Nah, ini mungkin yang terjadi, saya kira terjadi dialog yang sangat mapan sekarang. Bahkan saya baru menemukan ini ada tulisan cukup bagus, yaitu tulisan sains religius dan agama saintifik. Ini Pak Prof. Ini ditulis oleh, mungkin kita tidak sepakat dengan orangnya, oleh Mas Haidar dan Ulil Absar, tapi ini buku baru terbit tahun 2020. Dia menulis tentang sains religius dan agama saintifik. Jadi menemukan bagaimana menemukan kebenaran itu melalui sains maupun juga agama yang bisa dari sains ditemukan. Akhirnya kesimpulan dari buku ini, dari buku yang ditulis oleh Mas Ulil dan Mas Haidar, itu adalah bahwa akhirnya kita akan mendekatkan kebenaran itu adalah pada tasawuf. Itu pendekatan dia. Sehingga kalau kita lihat pemikiran Mas Ulil sekarang, itu yang tadi dari Giles, itu berubah sekarang. Dia mengkaji masalah tasawuf dari Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin. Nah, ini yang kita tidak temukan sekarang ini di sekolah-sekolah umum. Kita hanya background kita tidak memahami agama, tetapi tiba-tiba kita mempelajari ilmu dan mempelajari agama dalam Al-Quran, kita menemukan itu dan kita justifikasi Al-Quran itu dengan sains. Nah, kira-kira bagaimana pandangan Pak Prof ini? Terima kasih. Terima kasih Pak Sahrul, langsung Prof. Dosen. Pak Sahrul ini dosen di Fakultas Perikanan Kelautan juga. Prof. Ya, Masya Allah Pak Sahrul. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ma'ba'du. Jadi dalam setiap aktivitas akademik kita, baik itu sebagai dosen atau sebagai peneliti, hendaknya yang kita perlu kedepankan adalah apa misi keberadaan kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai dosen, misalnya konten, ya, walaupun konten mata kuliah kita katakanlah misalnya tentang kelautan atau tentang mekanika penida, tapi semua konten ikutannya adalah nilai-nilai atau ilmu yang bisa membawa peserta didik kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itulah sebabnya sehingga di dalam undang-undang, katakanlah misalnya undang-undang pendidikan tinggi, salah satu tujuan utamanya adalah membentuk insan yang bertakwa. Itu di situ secara jelas disebutkan, dan berakhlak mulia. Ya. Jadi walaupun kita sebagai dosen mata kuliah umum, tetapi dakwah itu kita perkaya dengan konten-konten yang mengajak, ya, kepada dakwah, kepada agama ini, karena semua itu tujuan keberadaan kita kan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan misi utama kita hidup di dunia ini adalah untuk kembali ke kampung halaman kita, yaitu surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan menuntut ilmu-ilmu syariah adalah suatu kewajiban, bahkan fardu ain. Ya, setiap muslim harus belajar ilmu, Pak, terutama ilmu-ilmu syar'i, ilmu fikih. Ya, bagaimana caranya kita salat misalnya dengan benar kalau tidak memahami ilmu fikih tentang salat. Ya, itulah ilmu. Dan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda bahwa man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu bihi ilal jannah. Barang siapa yang dalam perjalanannya menuntut ilmu, dalam hal ini ilmu-ilmu agama, maka Allah akan memudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sebagai dosen hendaknya mari kita mengkaji ilmu-ilmu agama. Ya, kata Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa ilmu itu adalah kitabun natik,
ya adalah kitab yang berbicara, yaitu Al-Quran. Kita belajar Al-Quran, sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Iya. Saya kira apalagi UNI, saya kira suatu universitas yang orientasi kajiannya lebih banyak mengarah ke ilmu-ilmu syar'i. Dan Ustaz Said tadi mengatakan bahwa bahasa Arab itu memang sangat penting, Pak. Kita belajar bahasa Arab. Apa sebabnya? Karena dia adalah pintu untuk kita mempelajari ilmu-ilmu agama ini untuk masuk ke dalamnya. Ya, bahasa Arab dan bahasa yang paling digunakan manusia di permukaan bumi ini adalah bahasa Arab. Bahasa Arab. Dan bahasa yang paling banyak kosakatanya di permukaan bumi ini dari sekian bahasa-bahasa yang digunakan oleh umat manusia adalah bahasa Arab. Ya, kalau saya tidak salah, kosakata bahasa Arab itu jumlahnya lebih dari 2,5 juta. Dibandingkan dengan bahasa Inggris, katakanlah hanya 250.000 kosakata. Ya, bahasa Arab itu lebih dari itu. Makanya banyak bahasa dalam bahasa Inggris banyak diserap, banyak menyerap dari bahasa Arab. Di antaranya misalnya dark, ya gelap, itu diambil dari bahasa Arab. Dark, gelap, ya tempatnya orang-orang munafik di neraka dalam tempat yang gelap, yang sangat-sangat panas. Itu diambil dari bahasa. Banyak sekali, Pak. Bahasa Indonesia lebih-lebih. Ya, banyak. Irian misalnya, itu bahasa Arab, Pak. Irian. Nama Papua dulu, Irian, Maluku. Bahasa Makassar juga banyak. Bahasa Bugis juga banyak diambil dari bahasa Arab. Aha, Soaha. Itu bahasa Arab. Jadi tidak sulit belajar bahasa Arab itu. Sulit kan? Apa sebabnya? Karena sudah banyak kosakatanya diserap ke dalam bahasa Indonesia. Tinggal kita mengikhlaskan niat-niat kita dengan upaya, dengan usaha. Ya, memang seperti itu. Kita harus berusaha untuk belajar, dan kesabaran adalah kunci di dalam menuntut ilmu. Ya, Syekh Al-Imam ya salah seorang Syekh, saya terlupa namanya beliau, seorang Syekh yang dulunya S1-nya beliau itu adalah perminyakan, geologi. Sekarang beliau menjadi seorang Syekh yang kabir, yang menjadi rujukan dalam fatwa-fatwa di dalam ilmu-ilmu keislaman. Itu latar belakang beliau adalah ahli perminyakan. Ya, saya lupa namanya. Tapi karena beliau belajar, dan kita semua memiliki kesempatan itu. Ya. Itu, Pak. Saya kira waktu juga yang membatasi kita, diskusi yang luar biasa hari ini. Beberapa catatan tentu, semoga kita masih menghafal 4 adab yang diajarkan oleh Semut. Ya. Nanti saya kira di-share ya, Bapak Jabal ya, ringkasan kita. Kemudian yang lain saya kira bagaimana kita lebih bersahabat dengan semua makhluk ciptaan Allah. Mulai hari ini tidak lagi yang boleh membunuh semut. Ya. Mungkin alat-alat semprot baygon dan sebagainya selama ini kita gunakan itu, di samping tidak ramah lingkungan juga itu kita punya niat yang kurang bagus terhadap makhluk-makhluk ciptaan Allah. Tapi Pak, saya tutup dulu dengan doa kafaratul majelis. Sebentar Pak, saya kasih kesempatan untuk tutup. Ya. Itu. Kemudian yang lain saya kira ini mungkin jadi pekerjaan rumah bagi pengurus untuk ada kursus bahasa Arab singkat bagi jamaah kita yang ingin memperdalami itu. Saya kira ini satu masukan yang sangat bagus. Mungkin di tahap berikutnya, Prof, saya ingat dulu ketika beliau membahas tentang kuda, tentang besi yang sangat dalam, itu akan lebih menarik lagi itu kalau kita bahas itu ya. Bagaimana, kenapa kita diminta belajar memanah misalnya, berenang seterusnya, ini saya kira kajian-kajian yang masih sangat
panjang, sangat luas, tapi tentu kita butuh waktu yang lebih banyak untuk itu. Sebelum saya serahkan kepada beliau untuk menutup dan berdoa, saya kira atas nama jamaah mengucapkan terima kasih Prof atas kesediaan untuk hadir. Sesuatu yang banyak ilmu yang kita dapatkan pada hari ini, ya insya Allah ini semua akan penuh ibadah di Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya saya persilakan kepada Prof untuk menutup di awal dengan doa. Silakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sebagaimana adab di dalam, salah satu adab di dalam majelis ilmu, kita harus menutup suatu majelis ilmu dengan doa kafaratul majelis agar supaya kita terhindar dari segala resiko di dalam majelis itu pada hari kiamat. Doanya adalah, mungkin kita bisa ucapkan sama-sama, ya, subhanakallahumma wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ada anunya Pak, bahan-bahannya. Tinggal nanti oleh Prof. Baharudin sudah diserahkan. Ya, iya insya Allah mudah-mudahan bisa kita ajarkan bahasa Arab yang singkat dan nahwu yang sederhana. Ya, saya kira ini satu Pak, karena dikatakan bahwa bahasa Arab itu sebenarnya wajib Pak. Sebagian ulama mengatakan wajib. Dan ada hadis yang sering kami ulang, yang kami terima dari Pak Ki Haji Abdul Jabbar Asyiri, ayahandanya Ustadz Mujahid, yang mengatakan ahibbul Arab li thalathin, cintailah Arab itu karena 3, li'anni Arabi, karena saya orang Arab, wal Qur'anu Arabi, dan Quran berbahasa Arab, wa kalamu ahli jannati Arabi, dan bahasa yang dipakai nanti di surga bahasa Arab Pak. Jadi kalau orang tidak pernah bahasa Arab di dunia tidak masuk surga nanti. Iya. Tapi kan sebaya sudah bahasa Arab Pak, jadi itu maksudnya. Tapi kalau lebih pintar lagi, kira-kira tingkatannya lagi lebih tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.